Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 28. Ucapan tegas keluar dari mulut Aneska. Semua peserta meeting diam dan ada yang saling berbisik. Zidan ikut berbisik ke Aneska. Aneska, apa yang kamu lakukan? Kalau para pekerja keluar semua bagaimana? Bisiknya. Aneska tidak menjawab. Dia malah membukakan pintu ruang meeting. Pintu masih terbuka. Jika kalian keberatan silahkan keluar, ujar Aneska lagi. Setelah menunggu di dekat pintu, tidak ada satu orang yang keluar mengundurkan diri. Seorang pria yang menunjukkan berita tadi memberanikan diri berbicara. Maaf Bu, kami tidak akan keluar dari perusahaan ini. Kami akan berjuang memajukan Basam Group. Dan yang lainnya mulai ikut bicara. Kami yakin Pak Abian tidak bersalah, dan kami akan mendukung beliau, ujar seorang pria. Dan semuanya menjawab, iya Bu, kami dukung Pak Abian, ujar semua peserta meeting. Aneska kembali menutup pintu ruang meeting. Terima kasih atas dukungan kalian, dan meeting untuk hari ini selesai, ujar Aneska dan segera keluar dari meeting room diikuti Zidan dan Langit. Zidan mengikuti langkah Aneska. Hebat kamu, puji Zidan. Kamu juga hebat. Ngomong bahasa Jawa hanya 8 kata dalam 1 bulan, ejek Aneska. Keduanya tertawa bersama. Tanisa dibawa ke IGD. Pihak rumah sakit menanyakan kejadian yang menimpa Tanisa. Oma tidak bisa menjelaskan. Wanita sepuh itu hanya bisa mengatakan yang dilihatnya. Kalau mereka menemukan Tanisa dalam keadaan mobil terbalik. Pihak IGD memberikan pertolongan pertama untuk Tanisa. Oma diperintahkan perawat untuk mendaftarkan ke bagian registrasi. Setelah mengurusi registrasi, Oma kembali melapor ke IGD. Bu, pasien harus dioperasi, ujar dokter yang bertugas di bagian IGD. Iya silahkan, yang penting selamatkan cucu saya. Tubuh Tanisa diletakkan di atas tempat tidur dan didorong ke ruang operasi. Oma mengikuti dari belakang. Ponselnya yang berdering terus-menerus tidak dihiraukannya. Masuk ke dalam ruang operasi. Perawat telah siap di ruangan itu. Mereka masih menunggu dokter bedah. Betapa kagetnya Dimas ketika melihat orang yang ada di meja operasi calon istrinya. Tanisa, ujar Dimas. Teman sejawatnya melirik Dimas. Kamu kenal? Tanya temannya. Kenal, dia calon istriku, sahut Dimas pelan. Apa? Teman sejawatnya langsung melongo dan memberikan semangat untuk Dimas. Pria itu hanya bisa memandang wajah Tanisa yang mulai memucat. Banyaknya darah yang keluar membuat wajah Tanisa pucat. Dokter datang dan mulai melakukan pekerjaannya. Di saat tubuh Tanisa dibelah, Dimas tak kuasa menahan air matanya. Dok, saya tidak sanggup, ujar Dimas pelan. Kenapa Dimas? Setiap hari kamu selalu melakukan operasi. Tanya dokter bedah masih tetap melakukan pekerjaannya. Itu calon istrinya dok, sahut temannya. Dokter diam sejenak. Kamu bisa keluar Dimas, saya tahu perasaan kamu. Kami bisa melakukan sendiri, ujar dokter. Dimas keluar dari ruang operasi. Di depan ruang operasi, dia bertemu Oma dan calon mertuanya, beserta Ilah. Dimas, bagaimana Tanisa? Tanya Oma menghampiri pria itu. Aku nggak sanggup, Oma, ujar Dimas dengan mata berkaca-kaca. Dokter sedang mengoperasi Tanisa, ujarnya lagi. Dimas menatap Oma dan calon mertuanya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Tanya Dimas. Nggak tahu, kami hanya mendengar suara cukup keras. Begitu kami keluar istana, mobil Tanisa telah terbalik, jelas Oma. Jadi, kecelakaan ini terjadi masih di dalam pekarangan istana? Tanya Dimas kurang yakin. Iya, sahut Oma. Menurut kamu, apa kondisi Tanisa akan membaik seperti sedia kala? Tanya Nyonya Rona mengalihkan kecurigaan Dimas. Tidak tahu, kita tunggu saja penjelasan dari dokter. Aneska tiba di perumahan tempat Zira menetap. Mungkin ini rumahnya. Gumam Aneska mengingat alamat rumah yang disebutkan Zira sebelumnya. Mobil berhenti di depan pagar yang menjulang tinggi. Aneska, coba kamu lihat. Rumah ini berbeda dari yang lain. Rumah ini memiliki pagar yang tinggi, sedangkan yang lain tidak, ujar Angela. Aneska memperhatikan rumah yang ada di sekitar situ. Kamu benar, rumah ini berbeda. Seorang pria membuka pagar rumah. Cari siapa? Tanya si pria. Nona Zira. Saya diminta beliau untuk menemuinya di sini, sahut Aneska. Tunggu sebentar.
Pria tadi masuk kembali ke dalam pekarangan dan kembali dengan seorang wanita parubaya. "Cari siapa?" tanya wanita parubaya itu. "Saya Aneska. Saya ada janji ketemu dengan Nona Zira." "Oh, Aneska ya, mari masuk." Aneska dan Angela masuk ke dalam pekarangan dan menuju ruang tamu. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu. Terlihat foto pernikahan yang ditempelkan di dinding. "Apa itu wanita yang ingin kamu temui?" tanya Angela. "Iya, cantik ya," ujar Angela. "Aslinya lebih cantik," sahut Aneska. "Selamat siang," ujar seorang wanita. "Siang Nona Zira," sahut Aneska segera berdiri dan menyalami pemilik rumah, diikuti Angela. "Cantik banget," gumam Angela pelan. "Silakan duduk," ujar Zira. Aneska dan Angela duduk saling bersebelahan. Tatapan Zira mengarah ke Angela. "Kenalkan Nona, ini Angela. Dia bekerja di Istana Basam. Dan mulai sekarang dia menjadi supir saya," jelas Aneska. Zira menganggukkan kepalanya. "Mari kita mulai," ujar Zira meletakkan kedua tangan di depan dadanya. Aneska menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia belum selesai membaca buku pertamanya. "Ayo mulai," ujar Zira lagi. Aneska mulai menjelaskan yang dibacanya, dan selebihnya dia diam. "Kenapa diam?" "Maaf Nona, saya belum selesai membaca buku pertama. Kemarin saya ketiduran, tapi saya janji besok akan saya jelaskan semuanya," ujar Aneska tidak enak hati. "Baiklah, saya maklum, tapi besok kamu harus menjelaskan semuanya kepada saya." "Iya Nona." Keadaan kemudian hening. "Aneska, sebenarnya saya tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang tengah kamu hadapi. Tapi saya penasaran, kenapa Abian ditahan pihak berwajib?" Aneska melirik ke Angela. Gadis itu mengerti. "Aku akan menunggu di luar," ujar Angela dan berlalu. Setelah Angela tidak ada di ruangan itu, Aneska menceritakan permasalahan yang sebenarnya. "Intinya orang ketiga?" tanya Zira. "Iya Nona, kata Pak Dudu, ada bukti rekaman yang menunjukkan kalau Abian menganiaya Fania," ujar Aneska. "Apa yang kamu lakukan dengan masalah ini semua?" tanya Zira. "Saya tidak dapat berbuat banyak, hanya berdoa agar masalah ini cepat selesai," sahut Aneska. "Hanya berdoa saja?" tanya Zira. "Iya Nona." Zira menggelengkan kepalanya. "Apa saya melakukan kesalahan?" tanya Aneska ragu. "Tidak. Tapi jika saya jadi kamu, saya bukan hanya berdoa, tapi mencari dan menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu, cari yang membuat onar." Caranya?" tanya Aneska lagi. "Kamu harus lebih cerdas dari lawan kamu. Jika dia melakukan satu langkah, kamu harus melakukan 2 langkah lebih dulu." Aneska menganggukkan kepalanya mengerti, tapi dia belum tahu langkah apa yang harus dilakukannya. "Baiklah, besok selesaikan tugas kamu. Jika kamu tidak dapat menjelaskan satu buku, jangan pernah datang ke sini lagi," ujar Zira tegas. "Baik Nona, terima kasih." Aneska pamit pulang. Di dalam perjalanan, Aneska merenung dan memikirkan cara agar dapat melawan Fania. "Kita mau kemana?" tanyanya. "Ke kantor polisi," sahut Aneska dan kembali memikirkan cara untuk melawan Fania. "Aku turut prihatin atas musibah yang kamu dan Abian alami." "Terima kasih Angela." Aneska memegang pundak gadis itu. "Aku bingung dan tidak tahu harus melakukan apa," ujar Aneska bingung. "Maksud kamu melakukan ke Fania?" "Iya." Kenapa kamu tidak menawarkan uang saja ke wanita itu? Biasanya uang dapat membeli semuanya," ujar Angela. Aneska mengerutkan dahinya. Ucapan Angela ada benarnya. "Tapi, jika dia tidak mau bagaimana?" tanya Aneska balik. "Kamu tanya saja ke dia, maunya apa, yang penting Abian bebas." "Kamu benar. Baiklah, aku akan menghubungi Pak Dudu." Aneska menghubungi Pak Dudu. Pria parubaya itu mendengarkan ide Aneska. "Baiklah, saya akan mengatakan ke pengacaranya. Semoga Fania mau bertemu dengan kamu." "Baik, Pak." Setelah pembicaraan itu, panggilan tertutup. Sebelum sampai ke kantor polisi, Aneska mampir ke warung makan membelikan makanan untuk suaminya. Semuanya masih menunggu di depan ruang operasi. Dimas dan yang lainnya terlihat cemas. Operasi berlangsung selama 3 jam. Setelah selesai operasi, pintu dibuka. Semua menghampiri dokter. Operasi
Diri, ujar Dimas. Saya tidak akan berdiri. Katakan kepada saya kalau kamu siap menikah dengan Tanisa. Ujarnya masih memohon. Saya tetap memenuhi janji saya untuk menikahi Tanisa. Tapi bagaimana dengan Tanisa? Dia tidak pernah setuju rencana pernikahan ini. Saya akan mengatakan ini ke Tanisa. Saya mohon beri semangat ke Tanisa nantinya. Pasti dia akan syok ketika mengetahui kalau dia tidak bisa berjalan. Ujar Nyonya Rona. Nyonya, kata dokter kemungkinan tidak bisa berjalan. Dan itu belum pasti. Sahut Dimas. Iya, apapun yang terjadi, saya mohon tetap nikahi Tanisa. Ujarnya lagi. Baik Nyonya. Tidak berapa lama tubuh Tanisa dipindahkan ke ruang perawatan. Keluarga ikut masuk dan menunggu di ruangan itu. Hanya Dimas yang tidak ikut ke dalam ruangan itu, karena pria itu masih harus bekerja di ruang operasi. Bersambung.